Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk, Mbak. Mau duduk di mana? Di sini apa di sini? Di sini aja. Oke, silakan duduk. Makasih. Gimana, Mbak? Duduknya sudah nyaman? Sudah. Bagaimana dengan hari ini? Saya lihat cukup ceria sekali. Iya, alhamdulillah ceria. Kenapa kalau boleh tahu cerianya? Cerianya itu soalnya saya hari ini dapat kiriman uang dari ibu. Oh, dapat kiriman uang dari ibu loh, Mbak Nunung anak rantau. Iya, Kalau boleh tahu Mbak Nunung dari mana? dari Madura, Oh, tetangga sebelah ya. Madura daerah mana, Mbak? daerah Bangkalan. Oh, daerah Bangkalan. Kalau di sini kira-kira perjalanannya berapa jam ya? Tergantung sih, kalau macet 2 jam, kalau enggak paling 1,5 jam. Tapi kan Mbak Nunung nggak PP kan ya? Enggak, capek ibu kalau PP. Iya sih, soalnya kan lumayan juga ya kalau setiap hari PP. Oh ya Mbak Nunung kalau boleh tahu ngekosnya di mana? Di belakang kampus. Oh, di sini berarti ya, dekat dari Iya. sini. Nggak sampai 5 menit atau gimana? Enggak sampai. Oke. Oh ya, untuk Mbak Nunung setiap harinya aktivitasnya apa aja? Selain ke kampus atau mungkin Mbak Nunung apa ikut organisasi HIMA atau UKM di kampus? Enggak ikut organisasi. Kenapa? Soalnya setiap minggu tuh mesti pulang. Oh iya ya, gitu. Setiap minggu itu Mbak atau Iya, setiap minggu. diharuskan? Iya. Oh gitu, oke. Oh ya, untuk Mbak Nunung terkait kedatangannya, Mbak Nunung ke sini mau main atau ada yang mau diceritakan hal yang penting kepada saya? Ada yang ingin diceritakan. Oke, baik. Oh ya, Mbak Nunung, saya hanya ada waktu sekitar 30 menit karena memang saya ada keperluan nanti setelah ini. Apakah Mbak Nunung bersedia atau mungkin bisa dijadwalkan waktunya kembali? Sudah cukup untuk hari ini aja. Oke. Oh ya, baik Mbak Nunung. Untuk proses konseling ini, untuk apapun masalah ataupun keputusannya itu sudah ada di tangannya Mbak Nunung sendiri. Seperti itu. Apakah Mbak Nunung juga setuju? Setuju. Baik. Boleh diceritakan untuk terkait masalahnya Mbak Nunung? Baik. Jadi gini Bu, saya kan anak rantau. Nah, setiap pulang kuliah tuh saya mesti kan selalu diajak kayak nongkrong sama teman-teman. Jadinya setiap pulang kuliah tuh kan saya ngerasa capek ya. Jadinya tuh buat nolak tuh kayak nggak mau, soalnya nggak enak. Soalnya kan nanti tiba-tiba saya nggak ditemenin. Apalagi saya kan anak rantau, terus gak punya temen di sini. Jadinya saya tuh ya udah terima aja eh, permintaan dia yang mau ngajak saya nongkrong. Oh, begitu ya. Oh ya, jadi Mbak Nunung ini sudah apa lama apa barusan aja untuk masalahnya ini yang diajak temannya tuh apakah udah lama atau cuman barusannya aja? Sudah cukup lama. Oh, berarti dari awal kuliah semester 1 begitu. Iya, Oh, cukup lama ya, Mbak ya. iya. Eh, jadi Mbak Nunung ini setiap hari nongkrongnya itu pulang kuliah atau bagaimana? Atau Mbak Nunung juga misalnya waktu mau pulang ataupun pulang kampung ke Madura itu Mbak Nunung juga diajak atau bagaimana? Enggak sih kalau udah mau pulang ke Madura, cuman pas masuk kuliah aja selama dari Senin sampai Jumat. Oh, berarti langsung pulang kampus gitu ya kan? Iya. Itu Mbak Nunung biasanya nongkrongnya itu cuman berdua ataupun rame-rame sama temen apa gimana? Kadang rame-rame juga, berdua juga pernah. Oh gitu ya Mbak Nunung, baik. Oh ya Mbak Nunung, saya simpulkan berarti Mbak Nunung ini tipe orang yang solid ya ataupun
gak enakan sama Iya, teman. Tapi di sisi lain juga Mbak Nunung mengorbankan waktunya Mbak Nunung yang sebenarnya istirahat, tapi Mbak Nunung juga malah ikut nongkrong karena Mbak Nunung juga takut gak ditemenin ataupun dijauhin temennya seperti itu. iya Ibu, betul. Oh ya, apa sih motivasi Mbak Nunung ikut apa nongkrong gitu? Ya, biar nambah pengalaman juga ya. Soalnya kan nggak tahu daerah sekitaran Surabaya. Jadinya kalau ikut nongkrong tuh lebih tahu arah Surabaya tuh gimana. Terus Oke. tempat-tempat nongkrong di Surabaya tuh kayak gimana. Oh ya, Mbak Nunung ini apa sih manfaatnya ketika Mbak Nunung itu bisa menolak ajakan temannya Mbak Nunung? Saya bisa lebih banyak istirahat di kos buat mata kuliah besok. Terus bisa mengerjakan tugas-tugas juga. Nah, itu kan Mbak Nunung juga itu bagus karena kan besoknya juga Mbak Nunung itu badannya lebih seger, Iya. lebih fresh dan juga nggak banyak pikiran ya. Oh ya, terkait itu Mbak Nunung, apakah orang tuanya Mbak Nunung itu tahu kalau Mbak Nunung itu setiap pulang kuliah itu selalu ikut nongkrong sama temennya Mbak Nunung gitu? Tahu, soalnya sering cerita kan. Oh. Mbak Nunung ini sering ceritanya ke siapa? Ayah atau ibu atau keduanya? Ibu. Oh, ibu. Bagaimana responnya ibu? Ya ibu mesti selalu ngomong kalau kalau kamu capek gak usah dipaksa, nolak baik-baik aja. Tapi saya tuh nggak bisa ibu. Oh iya, sebenarnya ibu juga mengingatkan baik ya, karena Mbak Nunung juga kan setiap harinya kuliah, jadi ibu kan pengen kalau Mbak Nunung itu lebih banyak istirahat dibandingkan nongkrong, apalagi yang tidak begitu penting seperti itu kan. Iya, Oke, kalau misalnya respon temannya Mbak Nunung itu kan semuanya ya. Kalau misalnya Mbak Nunung menolak itu respon temannya Mbak Nunung itu ada yang nggak enak kepada Mbak Nunung atau ada yang mendukung Mbak Nunung ya udah istirahat aja di rumah di kos biar kamu apa gimana? ada yang ya udah kamu nggak apa-apa istirahat. Ada juga yang kayak mukanya kayak kesel gitu. Oh, tapi kan sebagian dari mereka kan ada yang mendukung Mbak Nunung untuk istirahat di kos kan ya. Iya, Ya, gimana sih responnya Mbak Nunung menghadapi tipe teman yang satunya kayak apa ya, wajahnya setelah Mbak Nunung menolak gitu ya, sama yang satunya ngasih respon yang baik ya udah kamu istirahat gimana? Menghadapi dua tipe teman yang berbeda seperti itu. kalau yang mukanya kesel itu kayak ya udah sih walaupun besokannya gak ditemenin lagi ya udah gak apa-apa. Tapi kan masih ada yang ada temen yang rela buat Temenan gitu ya. iya Tapi kan Mbak Nunung nggak stuck di teman itu aja kan, nggak maksudnya nggak ngebuatin di itu aja kan masih ada teman yang lain ya. Oh ya, dari ceritanya Mbak Nunung, banyak hal yang kamu rasakan saat berinteraksi dengan teman-teman juga ya. iya. Oh ya, kalau boleh saya tahu untuk proses konseling ini mana yang ingin kamu atasi terlebih dahulu? Yang itu sih pengen nolak secara baik-baik biar temen yang mukanya kesel itu ke saya tuh biar kayak temen satunya yang nerima ya udah kamu istirahat aja kayak gitu. Oh, baik, jadi kita fokus ke yang pertama, bagaimana kamu bisa menolak ajakan teman kamu secara sopan tapi tegas, Iya, tapi juga kamu butuh istirahat. Apakah yang paling benar-benar penting buatmu sekarang? ya itu pengen jadi orang yang nggak enak kan kalau diajak teman terus nolaknya juga. Oke, kita akan fokus di situ dulu ya. Masalah lain kita bahas nanti kalau diperlukan. Sekarang saya ingin tahu gimana kondisi awal kamu yang kamu ceritakan beberapa kejadian terakhir ini. Ketika teman kamu mengajak keluar tapi kamu sebenarnya ingin istirahat. Hmm, Kondisi akhir-akhir ini.
Kalau kondisi akhir-akhir ini Apa temanmu ngajak nonton ataupun gimana gitu? enggak sih, soalnya kan belakangan ini masih banyak tugas, jadinya semuanya tuh jarang buat nongkrong. Oh gitu, berarti jarang kan ya? Iya. Tahu, biasanya itu kamu menolak ajakan temanmu, apa yang muncul di pikiranmu sama perasaanmu? Takut atau kecewa, Mbak? Seperti itu. Takut kecewa sih teman saya kalau saya terus-terusan menolak ajakan dia. Oh gitu. Jadi itu wajar sekali sih Mbak ya kalau kita itu gak enakan ya seperti itu. Iya. Oke, sekarang kita sudah tahu kan fokus masalahmu itu di mana. Langkah berikutnya, kita akan buat tujuan yang ingin dicapai dari konseling ini ya Mbak. Menurutmu apa yang ingin kamu capai setelah proses konseling ini? Pengen jadi orang yang gak enakan kalau diajak temen juga, pengen nolak yang baik-baik sampai temen itu gak ngerasa sakit hati atas penolakan saya. Oke, bagus itu tujuannya kita hari ini ya Mbak ya. Iya. Baik Mbak, untuk membuatmu lebih jelas, kita bisa memecahkan tujuan utama itu menjadi beberapa tujuan spesifik. Yang pertama itu, kamu bisa mengenali situasi di mana kamu perlu menolak ajakan temanmu. Yang kedua itu juga kamu bisa menyusun kalimat-kalimat yang yang menolak itu dengan sopan, tidak menyakiti perasaan temanmu ya Mbak. Iya. Dan yang ketiga, kamu bisa menyampaikan penolakan tanpa rasa bersalah ataupun gak enak gitu ya. Dan yang keempat, kamu bisa mencatat hasil percobaan menolak ajakan untuk evaluasi di sesi berikutnya. Gimana Mbak? Ya, Ibu paham. Oke, untuk mencapai tujuan ini kita akan menggunakan teknik yang namanya itu assertive training, Mbak. Gimana? Iya, boleh. Kalau boleh tahu teknik asertif itu seperti apa ya? Jadi teknik assertive training ini itu adalah teknik yang mengajarkan Mbak Nunung untuk bisa mengungkapkan perasaannya Mbak Nunung, pikirannya Mbak Nunung, dan juga berkata secara jujur, dan sopan agar tidak menyakiti perasaannya temannya Mbak Nunung seperti itu. Baik, Ibu ngerti. Baik, dengan latihan ini kamu itu bisa belajar yang pertama juga mengenali situasi yang membutuhkan penolakan seperti semisalnya nih yang tidak terlalu penting. Kalau ada tugas menyangkut kuliah Mbak Nunung boleh, kalau semisalnya Mbak terkait keluarnya itu tidak ada kebutuhan untuk kampus ya Mbak Nunung bisa menolak. Yang kedua itu Mbak Nunung bisa menyampaikan penolakan itu secara tegas dan sopan dan tidak menyakiti temannya Mbak Nunung seperti itu. Iya, Ibu. Dan untuk yang tiga, mengelola perasaannya Mbak Nunung supaya tidak merasa bersalah. Bagaimana Mbak? Iya, paham. Oke, tepat sekali ya. Mbak Nunung akan melakukan ini secara bertahap dari mulai yang ringan sampai dengan latihan yang menantang. Iya. Setelah kamu melakukan teknik assertive training ini, kamu bisa mengenali situasi ajakan seperti itu ya. Yang kedua juga kamu bisa menyampaikan penolakan secara sopan dan tegas. Yang ketiga itu perasaan bersalahmu itu menjadi berkurang, tetapi kita evaluasi di selanjutnya ya Mbak. Ya, Ibu. Oke, supaya terbiasa Mbak ini bisa melakukan 2 sampai 3 kali 2 sampai 3 kali sehari.
selama seminggu ke depan ya. Untuk caranya penolakan tapi kepada diri sendiri, nggak langsung diucapkan kepada teman gitu loh Mbak, maksud Iya. saya. Jadi 2 sampai 3 hari Mbak Nunung itu mencoba menolak, tetapi dengan bahasanya Mbak Nunung sendiri seperti makasih ya udah mengajakku untuk nongkrong hari ini, tapi hari ini saya butuh istirahat karena kan besok ada matkulnya Bu Kikis, misalnya seperti itu kan mereka juga bisa memahami situasinya Mbak Nunung seperti itu. Iya, Ibu. Oh ya Mbak, untuk prosedurnya selanjutnya seperti ini ya. Yang pertama itu Mbak Nunung itu kenali dulu ajakan temannya Mbak Nunung yang tadi sudah saya jelaskan, seperti kalau ada apa terkait dengan kuliah Mbak Nunung boleh ikut, tapi kalau terkait tidak ada mata kuliah di dalam nongkrong itu Mbak Nunung juga nggak perlu ikut ya bersama Iya. mereka. Oh ya, susun kalimat penolakan yang lebih jelas dan sopan dan tegas juga. Ucapkan dengan tenang Mbak, jangan buru-buru ataupun apa ya, Ngerasa kayak nggak enak ya gitu. gitu. Iya, Kan iya. sulit ya pastinya ya Iya. kalau menolak, apalagi kita orangnya nggak enakan ya seperti Iya. itu. Oh ya, catat semua hasil yang sudah kamu lakukan. Baik. Rubah semuanya kebiasaan dari yang lama yang selalu ya ayo aku ikut menjadi penolakan tapi tetap sopan seperti itu ya. Tingkah yang baru untuk penolakan yang lebih sopan seperti itu ya Mbak. Iya. Baik, Mbak, kita akan buat kontrak kecil. Minggu ini kamu bisa melakukan penolakan 1 kali sampai 2 kali, semisal temanmu itu dalam seminggu mengajaknya. Iya. Dan kamu catat ya gimana situasinya dan gimana respon temenmu saat kamu itu menolak ajakannya. Jangan lupa itu dicatat ya Mbak ya. Baik, Ibu. Baik Mbak, untuk sesi selanjutnya Mbak Nunung ini bisa untuk hari apa, jam berapa? Untuk hari itu mungkin di hari Rabu aja ya, Ibu. Jam berapa Mbak? Jam sekitar 11-an lah. Oke, baik, kita nanti untuk pertemuan selanjutnya di jamnya jam 11 di hari Rabu seperti itu ya Mbak ya. Baik Mbak, untuk proses selanjutnya nanti untuk selanjutnya nanti kita lihat catatannya Mbak Nunung apa saja yang terjadi saat menolak ya Kak, ya Mbak ya. Iya. Baik, terima kasih. Oh iya. Oke, Ibu, terima kasih untuk hari ini. Saya akan mengerjakan apa yang udah Ibu suruh selama 1 minggu ke depan. Baik, oh ya terima kasih ya Mbak sudah menyempatkan waktu untuk bertemu saya di proses ini. Iya. Semoga di selanjutnya kita juga lebih efektif lagi, bertemunya lebih bisa cerita lama lagi ya Iya. Mbak. Baik, Oke. Ibu. Terima kasih. Saya permisi dulu ya. Baik, terima kasih ya Mbak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi itu harus jadi dulu.